Hola Mina, balik lagi bersama Mimin di Silver Gloss. Tahu nggak, cerita Kinyu dalam perjalanannya di dunia atas makin seru aja nih. Dimana terakhir diceritakan bahwa dia berhasil menipu kedua ketua klan Liu dan berhasil mendapatkan 40 batu suci tingkat atas. Namun cerita berikutnya jauh lebih seru guys. Penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelum lanjut, mohon kerjasamanya untuk sama-sama pencinta film Donghua untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Apalagi ya? Oh iya, Mimin juga mau mengingatkan kalau semua video di dalam pasti nggak akan sama dengan alur ceritanya. Kan filmnya belum rilis guys, gimana sih? Dah basa-basinya, kuy ke ceritanya. Di sana Ming Han menjelaskan secara detail kepada Lan Peng siapa target sebenarnya dari misi tersebut. Namun tanpa disangka, ternyata kekuatan dari Yan Gao satu level di atas Lan Peng, di mana kekuatan Yan Gao berada di mistik level 1, sementara Lan Peng berada di level 9 emas. Hal itu membuat Kinyo mengutuk di dalam hatinya, karena dia tidak diberitahu sebelumnya mengenai hal itu. Ditambah lagi ternyata Yan Gao bagian dari sekolah pedang giok, di mana di sana akan banyak sekali nantinya yang akan melindunginya. Namun Ming Han langsung buru-buru melanjutkan, di mana di sana dia berjanji akan merahasiakan semuanya. Bahkan dia sampai bersumpah. Mendengar itu Lan Peng menatapnya dengan tatapan dingin seraya berkata, apakah semua sudah dijelaskan secara detail kepadanya? Dan apabila terjadi sesuatu kepada dia maupun Kinyu, maka jangan salahkan dia jika keluarga Liu akan binasa selamanya. Mendengarnya Ming Han sangat takut dan gemetar. Dia hampir mati hanya karena aura mengancam dari Lan Peng tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ. Tiba-tiba saja ketua klan dia berbicara, di mana dia mengatakan jika penguasa tertinggi pernah memerintahkan 18 kaisar dan 36 penguasa. Bahkan master dari Jade Sword adalah salah satunya. Lan Peng langsung marah kepada mereka semua karena rencana ini sampai mengarah ke penguasa tertinggi. Kinyo mendadak panik dan membungkuk kepada paman palsunya. Melihat tatapan Kinyo dan Lan Peng membuat Ming Han seperti disambar petir. Namun dia berusaha menjelaskan jika permasalahan itu tidak akan berdampak kepada penguasa tertinggi. Dia bahkan tidak akan peduli dengan masalah kecil tersebut. Penguasa tertinggi memiliki jalur kekuatan sendiri, di mana dia memegang kendali atas 18 kaisar dan juga 36 penguasa yang berada di panggung mistik, dan Yan Gao berada di antara 36 manusia tersebut. Kita berlanjut ke cerita, di mana di sana Kinyo merasa penasaran dengan penguasa tertinggi. Dia pun bertanya langsung kepada ketua klan. Mendengar itu ketua klan tidak berani berbohong dan menceritakan semuanya. Di sisi lain, Ming Han kebingungan karena dengan level abadi Kinyo yang sekarang, bagaimana bisa dia tidak mengetahui masalah tersebut? Ming Han pun beranggapan jika Kinyo ini pasti berlatih di tempat terpencil sejak dia kecil. Informasi pun didapat oleh Kinyo, di mana diceritakan bahwa alam abadi memiliki sekitar 20 domain bintang, di mana di sana ada 3 tokoh tertinggi, yaitu Sofarekyu, Kaisar Huan, dan juga Kaisar Qing. Namun dengan gabungan kekuatan ketiganya, mereka hampir tidak bisa menguasai setengah dari alam abadi. Kinyo pun merasa sedikit puas mengenai informasi tersebut. Dia pun berpendapat jika alam abadi sangatlah kacau.
Bahkan tiga sosok tertinggi saat ini hanya bisa menyebarkan pengaruhnya ke sebagian kecil dari banyak wilayah. Di sisi lain, Ming Han menghela napas seraya berkata, jika dia teringat akan masa lalu di mana Kaisar Niyang memimpin kampanye melintasi alam abadi, dan untuk ketiga tokoh tertinggi tadi berada di sisi yang berlawanan dengannya. Dia pun sangat menyayangkan Kaisar Niyang menghilang begitu saja. Mendengar itu, Qin Yu hanya tersenyum. Hanya dia yang mengetahui tentang kematian Kaisar Niyang tersebut. Namun ada hal yang tidak diketahui oleh Qin Yu, di mana sebenarnya Kaisar Niyang yang dia anggap paling kuat itu sebenarnya pernah dikalahkan sekali oleh seseorang. Mendengar itu membuat Qin Yu yang tadinya marah sekarang menjadi manusia yang hampir mati penasaran. Dia berusaha memujuk Ming Han untuk melanjutkan ceritanya, seolah-olah masalah yang akan dia hadapi hilang begitu saja. Dia lupa akan misinya membunuh Yan Gao, guys. Ming Han pun mengatakan siapa yang mengalahkan Kaisar Niyang. Dia adalah orang yang paling dihormati di rumah Liu. Dengan bangga Ming Han mengatakan lelaki yang mengalahkannya adalah Kaisar Yin. Mendengar nama itu membuat Qin Yu semakin penasaran. Dia sama sekali belum pernah mendengarnya. Di sana dijelaskan oleh Ming Han tentang Kaisar Yin, di mana tidak ada seorang pun yang tidak hormat dengannya, baik itu di alam abadi ataupun di alam iblis. Setelah semua informasi terkumpul dan Qin Yu puas dengan hasilnya, paman palsunya pun menyuruh Qin Yu untuk membawa kedua ketua itu pergi dari hadapannya. Dan untuk urusan Yan Gao, dia bisa pastikan akan mengambil nyawanya. Qin Yu pun membungkuk dan segera memimpin para tetua untuk keluar dari taman bambu. Setelah kepergian keduanya, Qin Yu beserta semua bawahannya, termasuk paman palsunya, masuk ke dalam dunia lain. Di sana Qin Yu duduk bersila, sementara semua berdiri menghadapnya. Di sana dia mengatakan kepada Soyan untuk bersiap berjaga di luar saat dia bersemedi. Dan kali ini harus jauh lebih berhati-hati dari sebelumnya. Di sana dia mulai bermeditasi, di mana kali ini dia sudah mampu memisahkan jiwanya dari tubuhnya sendiri dan bergabung dengan bonekanya Lan Feng tadi. Biasanya dia menggunakan pengendali pikiran, namun kali ini dia bergabung dengan bonekanya. Di dalam dia merasa seperti mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia pun langsung menghilang dan menuju ke kota Liu Feng. Di atas kota Liu Feng, sebuah bayangan berdiri melayang di udara. Di sana Qin Yu berpikir sejenak, di mana pedang Yuan bisa berubah bentuk semaunya, mungkin boneka ini juga bisa. Dia pun langsung larut dalam pikirannya, seraya membentuk boneka itu sesuai kemauannya. Dan benar, boneka itu sekarang lebih tinggi 6 cm dan ada bekas luka di wajah boneka tersebut. Kemudian dari bagian tubuh boneka yang sangat kuat membuat kecepatan terbangnya yang sangat luar biasa. Qin Yu pun tersenyum puas dengan mainan barunya kali ini. Dalam waktu singkat Qin Yu menghilang dan sampai di hadapan kota Yansan. Sambil memandang kota tersebut, Qin Yu menghela napas dalam-dalam, di mana dia merasakan jika kekuatan tubuh boneka ini sekarang 1000 kali lebih kuat dari tubuhnya sendiri, dan untuk kecepatannya bahkan sampai 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan Qin Yu sendiri. Dari sana dia melihat jika kota Yansan ini memang jauh lebih besar dari kota Liu Feng. Seluruh markas klan di sana menyala. Kebanyakan dari mereka berada di rumah saat ini. Di sana juga memiliki penjagaan yang lumayan ketat, di mana ada orang berlapis baja mondar-mandir di sana. Oke guys, gimana? Seru kan ceritanya? Lanjut nggak? Kalau mau lanjut, bantu support channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya guys, biar Mimin makin semangat membuat ceritanya. Lampu warna-warni menerangi kota Yansan. Para pembeli dan pedagang datang dan pergi. Berjalan-jalan dan menikmati kehidupan di kota memang sangat mengasihkan bagi para Sionjanis di sana.
Bagi mereka, tidur bukanlah sesuatu keharusan. Dan di sana, Kinyu menjadi salah satu yang menikmati semuanya di sana. Di sana dia berpikir jika membunuh Yan Gao bukanlah misi yang sangat penting. Dia juga ingin menikmati suasana di sana terlebih dahulu. Di jalan dia melihat berbagai macam manusia, baik itu yang tampan, cantik hingga yang berstatus tinggi. Di sana matanya mengarahkan pandangan ke arah seorang wanita yang bergaun hijau. Dia tidak bisa mendekat, hanya menghela napas dengan kekagumannya terhadap wanita di sana. Di samping wanita itu ada seorang pendamping, di mana di sana pendampingnya mengajak wanita bergaun itu masuk ke salah satu tempat yang menyediakan teh ternikmat di Ambermount. Kinyu yang bisa mendengar percakapan mereka pun ikut terusik, di mana dia juga ingin masuk ke tempat tersebut. Dari sini kita lihat, sepertinya chapter ini gak akan ada pertarungan. Kinyu terus terpesona dengan rasa penasaran di sekelilingnya. Namun sesaat dia masuk, dia merasakan aura di mana dia sedang diikuti oleh beberapa pengganggu. Setelah menggabungkan kekuatan jiwanya dengan air mata meteorik, Kinyu telah meningkatkan kepekaannya dalam mendeteksi kekuatan jiwa seseorang. Walaupun kekuatan jiwanya hanya berada di level 8, dia bisa dengan mudah mendeteksi mereka. Namun Kinyu tetap masuk ke dalam tempat tersebut. Di sana dia melihat yang terkuat dalam rumah teh hanya di level 8 abadi, dan itu bukan masalah buatnya. Di sana dia melihat-lihat menu dari rumah teh tersebut. Setelah mengamati, dia kaget dengan angka yang terpampang di menu tersebut. Namun itu bukanlah hal yang merepotkan untuk Kinyu. Dia pun mendapatkan teh terbaik di sana. Dengan cekatan, Kinyu mengangkat cangkir tehnya. Aroma teh yang begitu harum langsung menusuk ke hidungnya. Teh yang benar-benar enak, di mana hanya dengan aromanya saja, Kinyu sudah melayang-layang di udara. Sembari menikmati teh tersebut, muncul seorang pelayan cantik membawa teko berisikan teh lainnya. Dia mengatakan jika Kinyu bukan berasal dari tempat mereka. Dan pelayan itu juga mengatakan jika planet Ambermount ini bisa terkenal karena teh maple tersebut. Di sisi lain, pelayan wanita bergaun hijau pun berkata dengan keras, di mana harga teh di sini sangatlah murah dibandingkan tempat mereka yang mencapai harga 500 batu suci tingkat rendah. Sementara di tempat itu hanya 100 batu suci tingkat rendah. Namun wanita bergaun hijau menjawab kalau kualitas teh di situ jauh lebih baik dibandingkan tempat mereka. Mendengar itu, Kinyu langsung membeli beberapa daun teh dari toko tersebut karena menurutnya selain murah, teh di situ yang terbaik. Mendengar dia ingin membeli, pelayan itu matanya berbinar dan langsung menyiapkan semuanya. Dan tibalah sang pemilik toko di sana untuk bernegosiasi dengan Kinyu. Namun Kinyu tidak repot-repot mau menawar. Dia langsung mengambil 12 biji batu roh kelas atas, di mana jika ditotal, dia akan membeli 90% dari kepemilikan teh tersebut. Setelah selesai, Kinyu pun kembali duduk dan menikmati tehnya sendiri. Namun di sana tiba-tiba terdengar teriakan sembari masuk ke tempat tersebut. Dia mengatakan kepada pemilik toko jika dia memerlukan daun teh secepat mungkin untuk persiapan Patriark Agung. Mendengar itu, pemilik toko kembali menghadap ke Kinyu. Dia bertanya apakah Kinyu berkenan jika dia menarik kembali semua daun teh yang baru saja dibeli oleh Kinyu. Dia juga akan mengembalikan batu suci tersebut. Kinyu mengerutkan keningnya dan langsung mengatakan kepada pemilik toko, apakah seperti ini caramu berbisnis? Di sana terlihat lelaki yang tadi menginginkan daun teh pun ikut menghampiri. Dia bahkan sanggup membeli dengan 15 biji batu suci. Namun Kinyu menolak. Dia mengatakan, apakah dia terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Kedua orang itu langsung menjadi kaku. Singkat cerita, dia pun mengetahui
jika Patriark Agung mereka sedang dalam meditasi tertutup. Dia pun langsung pergi tanpa menghiraukan keduanya. Dalam perjalanan, Qin Yu menghela napas. Di saat perburuannya dalam membunuh Yan Gao, dia malah menemukan kalau Yan Gao sedang melakukan pelatihan tertutup. Dan sekarang dia hanya bisa melihat seberapa kuat penjagaan di sana. Sesaat kemudian, mata Qin Yu berbinar. Dia terpikir untuk menculik seseorang untuk diinterogasi. Dia pun melirik lelaki yang tadi menginginkan teh. Dia juga keluar dengan raut wajah yang sangat kesal karena tidak mendapatkan teh tersebut. Tanpa pikir panjang, dengan kekuatannya sekarang, dia bahkan bisa menculik seseorang tanpa membuat gempar orang di sekeliling. Di tempat lain dia langsung menginterogasi lelaki tersebut, di mana dia pun berhasil mendapatkan informasi jika Yan Gao akan keluar dalam waktu 2-4 minggu. Mendengar jawaban itu, Qin Yu agak puas. Dia juga berhasil mengetahui tempat pelatihan dari Yan Gao, yaitu di kuil abadi Bedang. Namun untuk bagian pertahanan, di sana sangatlah kuat. Pertahanan dibuat langsung oleh Yan Gao dan juga saudaranya, di mana yang level 9 emas pun tidak akan mampu membobolnya. Ada banyak hal yang ia tanyakan. Alhasil, dia pun selesai menginterogasi dan segera menyuruh lelaki tersebut untuk tidur. Di suatu malam, dia langsung bergerak ke istana, di mana dia mendapatkan informasi selama Yan Gao tidak ada, yang memegang kendali semua adalah Yan Xulan. Itu berarti dia orang kedua terkuat setelah Yan Gao. Di dalam sebuah kamar terlihat Xulan sedang duduk bersila di ranjang utama sambil memegang biji unsur suci bermutu tinggi. Aliran energi terus mengalir dari batu tersebut. Namun tiba-tiba saja terdengar suara memanggil namanya. Dia pun berteriak dan mengatakan siapa di sana. Dan cius! Gelombang energi pedang telah tiba di wajah pria tersebut. Bahkan tak ada perlawanan sama sekali di sana. Di saat bersamaan, semua harta di dalam cincin pria itu pun ikut keluar. Kira-kira siapa lagi maling itu? Ya jelaslah Qin Yu, guys. Dengan senyum sinisnya dia menatap lelaki tersebut sambil mengambil semua jarahannya. Namun, barang terbaik hanya di level tahap menengah. Qin Yu pun menghela napas melihat barang jarahan tersebut. Dia pun pergi setelah selesai mengerjakannya. Keesokan pagi, di istana gempar atas kematian dari pemimpin klan mereka. Namun, tidak ada sama sekali petunjuk tentang pembunuhan tersebut. Di rumah sakit desa dekat kaki bukit kota Yansan, ada seorang lelaki tua membungkuk kepada seorang wanita. Wanita itu tidak lain adalah yang sempat membuat Qin Yu terpesona. Di sana, lelaki itu mengatakan jika di Ambermount ini sudah tidak aman lagi. Dia menyarankan agar segera meninggalkan planet tersebut. Namun wanita itu mengerutkan bibirnya yang manis dan kemerahan sambil memainkan jari-jarinya yang lembut dan menggelengkan kepalanya. Wanita itu menolak dan ingin tinggal di sana beberapa hari lagi untuk bermain. Namun lelaki tua itu menjelaskan pembunuhan yang terjadi di malam itu. Hal itu membuat wanita tersebut menyetujui apa yang diinginkan dari lelaki tua tersebut. Nah guys, gimana ceritanya? Penasaran apa yang akan dilakukan Qin Yu selanjutnya demi menyelesaikan misi? Dan kita juga masih belum mengetahui siapa wanita bergaun hijau ini. Nah, untuk kelanjutannya, tunggu deh di episode berikutnya. Oke guys, bye-bye.